Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Hisyam dari kelas 5 Titan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 27 Juni tahun 1596, ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Pada awalnya penerimaan penduduk Banten bersahabat, namun karena perilaku kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal Belanda, penduduk Banten kemudian mengusir mereka. Cornelis de Houtman dianggap sebagai pelopor pelayaran yang memulai jalur laut ke Nusantara. Ekspedisi Belanda yang kedua terjadi pada 28 November 1998 yang dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybrecht van Werwijk. Selain Belanda, bangsa Portugis dan Spanyol juga telah mencapai Nusantara dan melakukan hubungan dagang. Persaingan dengan pedagang dari Eropa seperti Spanyol dan Portugis menyebabkan Belanda mendirikan kongsi dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan perusahaan perdagangan yang disebut VOC, artinya Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur. VOC bermaksud melindungi perdagangan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta pulau-pulau sekitarnya untuk membantu biaya perangnya melawan Portugis dan Spanyol. VOC diberi sekitarnya untuk membantu biaya perang. VOC diberi hak dan wewenang yang luar biasa oleh pemerintah Belanda dalam bentuk monopoli. Selain itu, pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada VOC dengan memberi hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa itu dikenal sebagai hak oktroy pada tahun 1605 VOC mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Pada tahun 1619, Jayakarta berhasil dikuasai VOC. Mereka kemudian mengubah nama Jakarta menjadi Batavia. Kemudian Batavia ditetapkan sebagai pusat kegiatan VOC yang dipimpin oleh Jan Peterson. VOC pun terus melanjutkan perluasan kekuasaan di seluruh Nusantara. Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh VOC seringkali membawa keberhasilan karena hal-hal berikut. Tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. Dalam bidang ekonomi perdagangan, VOC menggunakan sistem monopoli, vertibility, leveransi, penjualan wajib, dan konsensi penyerahan wajib daripada penguasa Indonesia khususnya di Jawa. Meskipun melakukan monopoli, VOC mulai mengalami kehancuran karena korupsi dalam tubuh VOC. Kemunduran VOC adalah sebagai berikut. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC. VOC menanggung biaya perang dan menghadapi kerawanan rakyat yang sangat besar. VOC menghadapi persaingan dagang dengan kongsi dagang Inggris dan Prancis. VOC menghadapi persaingan pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan akibat ketidakberasan keuangan. Sejak 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara. Pemerintahan Belanda menamakan wilayah Nusantara yang dikuasai dengan sebutan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara ditunjukkan untuk kepentingan Belanda. Tanah jajahan seringkali digunakan untuk mendukung kepentingan pemerintah Belanda. Para gubernur jenderal di Nusantara sebagai wakil pemerintah Belanda di tanah jajahan menerapkan kebijakan yang membuat penderitaan rakyat di Nusantara, kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Sekian penjelasan saya tentang sejarah Belanda menjajah di Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.